Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, karena video ini diambil di sore hari, tapi saya ucapkan lebih lengkap lagi, yaitu selamat sore, malam, pagi, dan siang. Ya, kedengarannya sedikit tidak oke ya, tapi semoga tidak menjadi masalah. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang poin pertama yang membahas tentang pendidikan kewarganegaraan. Ya, sebenarnya poinnya adalah membahas tentang apa sih gunanya pendidikan kewarganegaraan itu. Karena kita belajar itu dari SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Bahkan S2 pun masih ada pendidikan kewarganegaraan, meskipun namanya bukan itu ya. Nah, kenapa kita memperoleh mata pelajaran itu dari SD, kemudian dilanjutkan sampai perguruan tinggi? Mungkin itu karena peraturan pemerintah yang dikeluarkan gitu ya, sebut saja Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989. Nah, di pasal 2 disampaikan bahwa pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah itu harusnya memuat pertama pendidikan Pancasila, kemudian pendidikan kewarganegaraan, dan yang terakhir pendidikan agama gitu. Mungkin itu ya alasannya kenapa pendidikan formal dari SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi tetap menampilkan, mencantolkan, mengkaitkan, atau menghadirkan pendidikan kewarganegaraan sebagai sebuah program pendidikan yang harus dijalani oleh kita sebagai siswa ataupun mahasiswa gitu. Bahkan setelah lulus pun kita diuji apakah kita benar-benar memiliki pengetahuan tentang pendidikan kewarganegaraan gitu ya. Nah, kapan ujinya? Mungkin nantinya kalau teman-teman mengikuti tes CPNS, di situ akan ada namanya tes wawasan kebangsaan ya. Nah, di situ materinya atau materi yang diujikan itu terkait sejarah Indonesia dari zaman prasejarah gitu. Memasuki zaman sejarah, kemudian kedatangan bangsa Eropa, kemudian kedatangan agama Islam, kemudian perkembangan kerajaan Islam, kemudian perlawanan masyarakat, perlawanan Indonesia ya, khususnya kerajaan-kerajaan Indonesia dalam memerangi kolonialisme itu. Sampai akhirnya masa kemerdekaan, Orde Baru, reformasi, dan era sekarang. Nah, itu dari aspek sejarah, belum lagi aspek geografi ya. Kemudian ada lagi aspek soal ya, kondisi kekinian, mungkin masalah ekonomi, masalah sosial budaya yang dibahas secara detail. Dan yang paling menjadi momok ketika tes CPNS itu adalah ketika materi ujinya atau soal-soal ujinya itu adalah tentang Undang-Undang Dasar atau sistem ketatanegaraan. Nah, ini juga menjadi sesuatu yang nggak bisa dinalar dan kita harus menghafal itu. Inilah poinnya ya. Kenapa PPKN yang dihadirkan di sekolah dari SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi yang diwajibkan itu, kenapa fokusnya adalah menghafal? Bahkan ujian kita itu juga ujian untuk menghafal ya. Pasal berapa, tahun berapa. Ya, itu dia masalahnya. Yaitu kenapa mata pelajaran yang diwajibkan itu fokusnya adalah menghafalkan. Ya, menghafalkan mulai dari aspek geografi, kemudian aspek undang-undang dasar, ya aspek konstitusionalis negara kita gitu. Ya mungkin niatnya bagus, yaitu supaya warga negara ini tahu bagaimana kondisi negaranya. Tapi setelah kita mempelajari itu dan setelah kita tahu itu, apa langkah selanjutnya? Itu menjadi pertanyaan yang tidak terjawab sampai sekarang, karena hasil akhir dari keikutsertaan kita mengikuti mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan itu ternyata endingnya adalah kita harus mengikuti tes wawasan kebangsaan ketika tes CPNS itu ya. Ya, seperti saya katakan tadi, mulai mengingat soal sejarah Indonesia, kemudian aspek geografi di Indonesia, aspek ekonomi, kemudian aspek konstitusi ya, undang-undang. Dan kita harus menghafal itu secara detail supaya kita bisa lolos dan ya lolos tes kompetensi dasar, sehingga kita bisa masuk ke kategori tes apa itu namanya, SKB ya, tes kompetensi bidang.
Nah, apakah hanya seperti itu pendidikan kewarganegaraan itu gunanya gitu ya? Kalau seperti itu sangat disayangkan, karena ketika kita mempelajari itu nalar kita seakan-akan tidak boleh berjalan gitu. Kok bisa ya? Kok bisa dikatakan seperti itu? Sebab ketika kita mempelajari undang-undang misalkan, atau kita mempelajari soal teori demokrasi, teori ketatanegaraan, kita diharuskan untuk memahami teori yang disampaikan itu, atau memahami bunyi, bahkan menghafal bunyi dari undang-undang itu, tanpa kita harus tahu, tanpa kita harus bisa mempertanyakan kenapa itu kok dihadirkan, atau kenapa itu kok di-statementkan. Seperti halnya statement tentang government from people, government by people, dan government for people. Ini sebuah statement yang harus kita pahami bahwa prinsip demokrasi itu seperti itu, tanpa kita bisa menalar gitu. Apalagi di masa SMA, kita hanya mengerti itu sebagai doktrin yang ditulis dalam buku PPKN. Dan meskipun endingnya kita lupa itu ya. Dan ketika memasuki bangku perkuliahan juga saya rasa sama. Kita tidak bisa menalar teori-teori yang disampaikan. Bahkan saya kuliah PPKN, ada satu teori yang saya ingat, ya hanya satu, bukan salah satu, tapi hanya satu, yaitu soal teori Stephen Bowditch-Reich yang mengatakan bahwa kaidah hukum itu disusun atas susunan yang berjenjang gitu. Dulu saya nggak paham itu, tapi saya ingat teori itu ya. Saya baru memahami itu ketika saya mengajar PPKN di jenjang SMP dan SMA di sebuah sekolah di Kota Malang, dan saya baru memahami itu. Apakah sama? Barangkali. Ya inilah bukti bahwa mata pelajaran PPKN atau mata kuliah PPKN materinya susah sekali untuk masuk ke dalam otak kita, menjadi sesuatu yang rasional bagi pemikiran kita. Karena ya inilah materinya ya, semacam doktrin gitu. Oke, mungkin itu yang menjadikan pendidikan kewarganegaraan kita seolah-olah seperti kata Pierre Bourdieu yang mengatakan bahwa mengatakan konsep tentang kekerasan simbolik gitu. Ya, kenapa saya katakan kekerasan simbolik? Karena ketika pembelajaran pendidikan kewarganegaraan itu seperti tadi ya, ada nuansa satu arah dari orang yang menyampaikan materi dan kita tidak dipersilahkan atau disediakan ruang untuk menalar itu, maka ya inilah kekerasan simbolik. Karena fitrah manusia yaitu fitrahnya untuk belajar, menggunakan pikirannya, kemudian mengaktifkan daya kritisnya dan kreatifnya. Tapi ketika dihadapkan dengan pelajaran PPKN yang satu arah ini materinya, maka daya nalar itu terkesan diberi pagar gitu. Jadi mungkin ini yang relevan tadi, kekerasan simbolik. Oke, dan satu lagi yang bisa kita rujuk untuk membahas yang relevan dengan kekerasan simbolik, yaitu soal pendidikan yang menindas, seperti halnya kata Paulo Freire. Beliau profesor pendidikan dari Brazil ya. Sebenarnya bukan profesor pendidikan, cuma profesor yang sering mengkritik pendidikan di Brazil. Kata beliau, pendidikan di Brazil waktu itu terkesan menindas gitu. Jadi lembaga pendidikan itu adalah lembaga yang menindas, dan orang yang terdidik, maksud saya orang yang sebagai peserta didik itu adalah orang yang tertindas. Kenapa demikian? Yaitu pendidikan diberikan secara satu arah gitu. Jadi siswa atau mahasiswa itu diminta untuk menerima segala informasi yang disampaikan oleh guru atau pengajar. Dan Paulo Freire mengatakan bahwa itu semacam pendidikan gaya bank gitu. Ya, ngerti ya, gaya bank. Ada sebuah bank dan kita percaya terhadap bank itu untuk menyimpan uang kita, dan akhirnya bank itu menerima seluruh jumlah uang yang kita setorkan. Dan Paulo Freire mengindikasi bahwa pendidikan di Brasil waktu itu
pendidikan ala-ala bank gitu. Kok bisa? Ya siswa diminta untuk harus paham, harus mengingat semua informasi yang disampaikan oleh guru atau pengajar, dan kalau tidak ingat dikatakan bodoh ya. Jadi semacam panci bertekanan gitu, dimasukkan, dimampatkan isinya dan ditutup rapat supaya isinya nggak keluar gitu. Nah inilah kekerasan simbolik dan inilah pendidikan yang dikatakan penindasan itu ya. Ya, oke, lebih lanjut. Ternyata pendidikan kewarganegaraan itu bukan diselenggarakan setelah kemerdekaan. Ternyata pendidikan kewarganegaraan itu konon pernah diselenggarakan oleh pemerintah Hindia Belanda atau Netherlands Oost-Indies. Pemerintah Hindia Belanda yang ya mengelola negara kita. Namanya Burgerkunde, yaitu pendidikan kewarganegaraan. Nah, di dalam dua buku yang di dalam buku Indisch Burgerschapskunde dan Recht in Plicht. Jadi dua buku itu menceritakan bagaimana pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan ala pemerintah Hindia Belanda. Ya, pendidikan kewarganegaraan Burgerkunde tadi itu diselenggarakan dari SD, SMP, SMA ya, kemudian sampai ke perguruan tinggi. Kita mengenal yang paling dominan di dalam sejarah kita yaitu perguruan tinggi namanya Stovia ya, perguruan tinggi kedokteran. Dan perguruan tinggi teknik saya lupa namanya. Oke. Dua buku tadi menerangkan isi materi dari pendidikan kewarganegaraan ala Hindia Belanda. Buku pertama bernama Indisch Burgerschapskunde. Ya, dari namanya aja Indisch, secara terminologi itu mengarah pada India ya. Jadi dulu kita itu dianggap bangsa India atau India Timur. Nah, Burgerschapskunde itu ngomongin soal pendidikan kewarganegaraan itu. Jadi kalau kita artikan pada Indisch Burgerschapskunde itu adalah buku tentang pendidikan kewarganegaraan untuk orang India ya. Ya kita maksudnya India Timur ini. Karena konsep Indonesia belum ada waktu itu. Nah, apa saja materinya? Materi buku Indisch Burgerschapskunde yang ditulis oleh Trom ini membahas soal masyarakat pribumi, ya. Kemudian pengaruh Barat, bidang sosial, ekonomi, hukum, ketatanegaraan, dan kebudayaan Hindia Belanda, dan rumah tangga dunia. Nah, kemudian masalah pertanian, masalah perburuan, masalah kaum menengah dalam industri dan perdagangan, masalah kewanitaan, ketatanegaraan Hindia Belanda, kemudian perubahan maupun pertumbuhannya dalam bentuk Dewan Rakyat atau Volksraad gitu. Hukum dan pelaksanaannya hukum dan pelaksanaan hukum itu. Kemudian masalah pendidikan, masalah kesehatan masyarakat dan masalah pajak serta tentara, angkatan darat dan angkatan laut. Oke, dari materi yang dipaparkan oleh buku Indisch Burgerschapskunde itu mengindikasikan bahwa si peserta didik ya, baik dari golongan bangsawan maupun golongan Eropa itu diberikan pengetahuan tentang bagaimana kondisi tempat mereka tinggal gitu. Negara tempat mereka tinggal yaitu Netherlands Oost-Indies itu. Netherlands Indies. Bagaimana kondisinya dari segi geografis, dari segi hukum, kemudian dari segi komposisi masyarakatnya, dari pribumi bangsa Eropa, kemudian soal pemerintahan yang saya sebut Volksraad itu, dan intinya memberikan pengetahuan terhadap warga negara Hindia Belanda itu tentang bagaimana kondisi negaranya ya, bagaimana kondisi tempat dia tinggal. Ya kalau kita lihat cukup detail materinya, dan saya rasa kalau benar-benar belajar itu maka pengetahuan tentang negara tempat dia tinggal mungkin dia cukup mumpuni ya, kalau benar-benar mempelajari itu dan paham ya. Kemudian buku yang kedua, Recht and Plicht, yang ditulis oleh Fortman, itu membicarakan soal badan pribadi. Nah, pembahasan pertama itu membahas soal masyarakat di mana mereka tinggal, di mana kita hidup. Dari lahir sampai dewasa, kemudian sampai menjelang pernikahan,
dan bagaimana kehidupan keluarga serta badan pribadi itu tiada. Ngerti maksudnya ya? Jadi ternyata materi pendidikan kewarganegaraan dalam buku Recht en Plicht itu membicarakan soal bagaimana siklus hidup seseorang dari lahir menuju dewasa, pernikahan, kemudian menjadi manusia dewasa ya, sampai dia meninggal. Oke, kemudian pembahasan kedua yaitu membahas soal masalah hak milik. Hak milik dari objek hukum di mana dibicarakan antara lain hak orang Eropa dan hak atas tanah dan hak agraria. Oke, kita tangkap poinnya, berarti itu semacam ya pendidikan kewarganegaraan yang kita peroleh dari SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi membahas soal hak dan kewajiban. Hak saja ada yang kelihatan. Mungkin poin ketiga membahas soal kewajiban. Oh iya, poin ketiga membahas soal masalah kedaulatan raja terhadap kewajiban-kewajiban warga negara dalam pemerintah Hindia Belanda. Kemudian keempat membahas masalah perundang-undangan, sejarah alat pembayaran dan kesejahteraan. Oke, materinya cukup kompleks dari dua buku itu, Indisch-Subkunde pertama dan kedua Recht en Plicht, membicarakan soal yang sangat kompleks. Saya nangkep poinnya yaitu membahas soal bagaimana kondisi negara itu sendiri. Dan yang buku kedua membahas tentang bagaimana cara hidup gitu ya, di negara yang tempat dia tinggal itu, dari lahir, dewasa, dan sampai meninggal. Dan poinnya yang terakhir saya nangkep bahwa ada materi tentang hak dan kewajiban yang menerangkan hak seorang pribumi yang menjadi bangsawan, dan kewajiban mereka ya, pribumi bangsawan itu terhadap pemerintah Hindia Belanda. Dan hak agraria, yaitu hak mengolah tanah ya. Kita nangkep poinnya, materinya sangat kompleks dan sebenarnya apa tujuannya itu? Saya sarankan teman-teman untuk menonton cuplikan film Bumi Manusia. Di sana ditampilkan bagaimana kehidupan orang Belanda sebagai pemegang pemerintahan di situ. Dan bagaimana kehidupan kaum bangsawan yang disekolahkan di sekolah Belanda. Saya melihat bahwa ternyata ada nuansa kebanggaan dari orang Indonesia, ya kaum bangsawan yang sekolah di sekolah Belanda itu. Mereka merasa menjadi kaum terpelajar dan setara dengan orang Eropa. Sepertinya orang Eropa dianggap kaum yang tinggi ya waktu itu. Ternyata pendidikan kewarganegaraan masa Hindia Belanda ya, yang dari buku Indisch-Subkunde dan Recht en Plicht ternyata menyimpan atau menyiratkan sebuah tujuan dari pemerintah Hindia Belanda. Tujuannya yaitu supaya kaum pribumi atau kaum jajahan itu paham posisinya ya. Posisinya sebagai rakyat jajahan. Kemudian paham bagaimana sistem hukum yang berlaku di tanah jajahan itu, dan ini khusus untuk kaum pribumi. Nah, poin ketiga yaitu untuk kaum bangsawan, yaitu supaya mereka mengetahui bagaimana sistem ketatanegaraan yang berlaku di situ waktu itu. Dan harapannya supaya kaum bangsawan ini bisa diajak kerjasama atau berkoordinasi dengan pemerintah Hindia Belanda. Ya, karena tanpa koordinasi antara pemerintah Hindia Belanda atau kaum pendatang dengan kaum pribumi yang memegang otoritas ya, kaum bangsawan itu memegang otoritas. Tanpa dukungan dari kelompok otoritas ini maka pendatang ini nggak bisa masuk ya. Ketika Cornelis de Houtman datang ke Indonesia, karena dia nggak bisa kerjasama atau nggak bisa masuk ke dalam nuansa orang-orang Indonesia, maka dia ditolak oleh orang Banten ya. Nah, beberapa tahun setelahnya, setelah mempelajari itu, orang Belanda mengirim satu lagi orang ya, namanya Jacob van Neck. Ya, dia diterima oleh orang Banten dan diterima oleh masyarakat Indonesia. Karena dia mampu masuk ke dalam nuansa kehidupan orang-orang Indonesia dan bisa menjalin hubungan sosial yang baik, gitu ya. Jadi pendidikan kewarganegaraan era Hindia Belanda memang fokusnya adalah untuk itu, supaya kaum jajahan tahu hak dan kewajibannya, ya baik dari kaum pribumi golongan bawah
sampai kaum pribumi bangsawan gitu. Dia tahu posisinya, tahu haknya dan tahu kewajibannya terhadap pemerintah Hindia Belanda. Dan pemerintah Hindia Belanda berharap bahwa kaum jajahan ini kita tidak menganggap mereka sebagai musuh. Dan sepertinya ini sedikit berhasil. Coba teman-teman searching wawancara Bapak Gita Wirjawan di dalam channel YouTube, wawancara terhadap Prof. siapa ya? Salim Said kalau nggak salah. Nah, Prof. Salim Said ini membicarakan tentang bagaimana kehidupan beliau pada masa Belanda, kemudian Jepang, dan masa kemerdekaan ini. Beliau hidup di 3 masa itu. Dan betul, beliau tidak merasa dijajah oleh bangsa Belanda. Mungkin pendidikan kewarganegaraan di era Belanda itu berhasil. Lalu bagaimana pendidikan kewarganegaraan di era sekarang, era reformasi, atau era digital ini?